Konsep keperawatan keluarga. Apa sih keperawatan keluarga itu? Keperawatan keluarga adalah sebuah pelayanan secara holistik di mana keluarga serta bagian-bagiannya menjadi pusat pelayanan yang meliputi tahap pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi hingga evaluasi. Yang di dalamnya ini melibatkan seluruh anggota keluarga. Keperawatan keluarga juga merupakan proses asuhan keperawatan yang diberikan dalam kondisi sehat maupun sakit pada seluruh anggota keluarga untuk mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi. Tujuan umumnya meningkatkan kesadaran, keinginan, dan kemampuan keluarga dalam menambah, mencegah, memelihara kesehatan hingga mencapai tahap seoptimal mungkin. Dan tujuan khususnya yaitu mengidentifikasi masalah kesehatan yang tengah dihadapi keluarga, memutuskan tentang pemecahan masalah yang dihadapi, peningkatan mutu kesehatan keluarga, pencegahan munculnya penyakit atau masalah kesehatan, melaksanakan upaya penyembuhan atau pemecahan masalah kesehatan keluarga melalui asuhan keperawatan di rumah, melaksanakan upaya rehabilitasi pasien melalui asuhan keperawatan di rumah, membantu tenaga profesional kesehatan atau keperawatan. Sasaran keperawatan keluarga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, keluarga sehat. Kedua, keluarga resiko tinggi dan rawan kesehatan. Ketiga, keluarga yang memerlukan tindak lanjut. Selanjutnya yaitu tingkat praktek keperawatan keluarga. Tingkatnya terbagi menjadi 5 tingkat. Tingkat 1, keluarga sebagai konteks. 2, keluarga sebagai penjumlah anggota. Tingkat 3, subsistem keluarga sebagai klien. Tingkat 4, keluarga sebagai klien. Dan tingkat 5 yaitu keluarga sebagai komponen sosial. Pertama ada peran perawat keluarga. Di sini ada sebagai edukator. Perawat keluarga berperan sebagai pendidik dalam memberikan informasi kesehatan kepada keluarga. Jadi, perawat keluarga membantu anggota keluarga memahami cara menjaga kesehatan, mencegah penyakit, dan merawat kondisi medis. Nah, misalnya perawat keluarga mengajarkan cara mencuci tangan dengan benar, pentingnya makan sehat, atau bagaimana cara merawat luka agar tidak infeksi. Yang kedua, peran perawat sebagai pemberi asuhan perawatan. Nah, sebagai pemberi asuhan perawatan, keluarga memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada anggota keluarga yang membutuhkan perawatan medis. Nah, di sini perawat keluarga langsung merawat anggota keluarga yang sakit atau membutuhkan bantuan medis. Contohnya itu mereka merawat orang tua yang mengalami tekanan darah tinggi, membantu anak yang sedang demam, atau merawat luka pasien setelah operasi. Yang ketiga, peran perawat sebagai konsultan. Nah, atau pemberi saran dan dukungan. Perawat keluarga berperan sebagai pendamping dalam memberikan dukungan emosional dan psikososial kepada anggota keluarga yang sedang menghadapi masalah kesehatan. Nah, jika ada anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan atau sedang stres karena penyakit, perawat keluarga siap memberikan saran atau dukungan. Nah, di sini misalnya, jika seorang ibu merasa cemas karena anaknya sering sakit, perawat bisa memberi masukan tentang pola makan dan gaya hidup yang sehat. Yang keempat, ada sebagai konselor atau penghubung dengan layanan kesehatan. Dan di sini mereka bertindak sebagai penghubung antara keluarga dan sistem kesehatan. Contohnya, jika seorang pasien membutuhkan terapi khusus, perawat akan membantu mengatur jadwal dengan dokter atau fasilitas kesehatan lain. Yang kelima, yang terakhir yaitu adalah sebagai advokat atau pembela hak kesehatan keluarga. Sebagai advokat, perawat keluarga memastikan bahwa setiap anggota keluarga itu mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Misalnya, membantu mengurus kartu BPJS, mendampingi pasien saat konsultasi dokter, atau memperjuangkan agar pasien mendapatkan obat-obatan yang diperlukan. Yang kedua, yaitu fungsi perawat keluarga. Di sini fungsi yang pertama sebagai pendidik kesehatan. Jadi, perawat memberikan edukasi kesehatan kepada keluarga. Contohnya mengajarkan cara menjaga kesehatan, mencegah penyakit, serta memberikan tips hidup sehat kepada anggota keluarga. Yang kedua, sebagai pemantauan kesehatan.
Nah, perawat keluarga membantu mengecek kondisi kesehatan keluarga seperti mengukur tekanan darah, kadar gula darah, atau memantau perkembangan penyakit tertentu. Yang ketiga, fungsinya sebagai perawatan medis. Nah, di sini perawat keluarga memberikan perawatan medis jika ada anggota keluarga yang sakit atau membutuhkan perawatan khusus. Nah, perawat keluarga akan membantu memberikan perawatan medis sesuai dengan kebutuhan dari keluarga tersebut. Nah, yang keempat ada sebagai pemberian terapi. Perawat keluarga bisa membantu memberikan terapi seperti pemberian obat, perawatan luka, atau terapi fisik untuk membantu pemulihan kesehatan. Fungsi yang kelima di sini ada manajemen kesehatan keluarga. Jadi perawat keluarga mengelola kesehatan keluarga. Perawat keluarga membantu keluarga mengatur jadwal pemeriksaan kesehatan rutin dan merencanakan pengelolaan penyakit kronis agar kesehatan tetap terjaga. Nah, yang terakhir di sini sebagai pengawasan kesehatan lingkungan. Perawat keluarga menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Perawat juga memastikan rumah dan lingkungan sekitar tetap bersih dan sehat, termasuk pola makan yang baik dan lingkungan yang aman bagi seluruh anggota keluarga. Hambatan dalam keperawatan keluarga. Praktek keperawatan keluarga memiliki hambatan. Dalam proses hambatan tersebut yaitu menurut Salamong dan kawan-kawan 2021, pertama, keterbatasan sarana dan prasarana dari perawat. 2. Perawat kebanyakan berorientasi pada individu dan tidak ditunjukkan kepada seluruh anggota keluarga. 3. Pendidikan keluarga yang rendah. 4. Terbatasnya sumber daya keluarga. 5. Kebiasaan yang telah lama melekat dan dipakai. 6. Sosial budaya yang tidak mendukung. Sekian, terima kasih.